Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Melani dari kelas 11 TCKT2 di SMK Negeri 1 Amel Gading. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bab 16 yaitu routing. Nah, ini adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama, mengaktifkan konfigurasi routing. Yang kedua, share internet connection. Yang ketiga, konfigurasi NAT. Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengaktifkan konfigurasi routing. Ini merupakan foto topologi yang sudah saya siapkan untuk menjelaskan. Jadi, alurnya RTR Ubuntu itu nantinya akan mendapatkan koneksi internet dari host OS melalui host only adapter. Setelah RTR Ubuntu berhasil ke internet, koneksi tersebut akan dibagikan ke server 1, server 2, serta klien Ubuntu-nya melalui internal network. Nah, supaya VM yang menggunakan IP privat bisa mengakses internet, kita membutuhkan metode NAT. NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan IP menjadi IP publik, sehingga VM bisa terhubung ke jaringan internet. Kalau kita lihat sebelum routing diaktifkan, sebenarnya server 1 dan server 2 itu sudah bisa saling berkomunikasi karena keduanya berada pada jaringan point to point. Tetapi keduanya masih belum bisa berkomunikasi dengan klien Ubuntu. Selain itu, semua VM juga masih belum bisa mengakses internet karena konfigurasi routing di RTR Ubuntu belum diaktifkan. Sekarang kita akan coba untuk aktifkan RTR Ubuntu-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox. Untuk mempermudah mengerjakan bab 16, kalian bisa mengaktifkan semua server. Seperti saya sudah aktifkan semua server saya, mulai dari Ubuntu CLI, Ubuntu server 1, server 2, dan RTR Ubuntu. Lalu setelah itu kalian masuk ke RTR Ubuntu kalian dan kalian ketikkan perintah sudo spasi nano spasi splash etc splash sy sctl .conf conf, lalu kalian enter. Di sini kalian memasukkan password RTR Ubuntu kalian terlebih dahulu. Lalu kalian enter. Lalu setelah itu kalian scroll ke bawah sampai ke pagar net.ipv4.ip forward sama dengan 1. Itu di depannya ini yaitu pagar kita hapus. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kalian klik, lalu setelah itu kalian ctrl-x, lalu y, lalu kalian enter. Lalu setelah itu kalian ketikkan lagi perintah, lalu kalian ketikkan perintah sudo spasi sy sctl spasi -p. Nah, fungsi dari perintah tersebut itu agar perubahan yang tadi kita lakukan itu secara otomatis akan tersimpan. Lalu kalian klik enter. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan mengecek apakah antar VM sudah saling berkomunikasi. Nah, di sini saya akan coba masuk ke Ubuntu server juga yang pertama, yang ini. Lalu kalian ketikkan perintah ping. Setelah itu kalian masukkan IP address yang dari RTR Ubuntu tadi. Kalian ketikkan ping di server Ubuntu yang pertama. Lalu jika munculnya TTL seperti ini, itu artinya kalian sudah berhasil. Lalu kalian juga harus melakukan sama seperti tadi di server 2, yaitu kalian ketikkan ping, lalu IP address 172.16.1.1, lalu enter. Nah, di server 2 saya ini juga muncul TTL, artinya sudah berhasil. Kalian langsung ctrl-x, maksud saya ctrl-c. Nah, jika kedua servernya itu sudah berhasil di ping, itu artinya routing yang kita lakukan atau yang kita aktifkan tadi itu sudah berjalan. Nah, sekarang kita cek apakah RTR Ubuntu sudah mengakses internet atau belum. Kita langsung saja kembali ke RTR. Jika kalian sudah mengeping lalu hasilnya itu from seperti ini, itu
masih belum bisa, tapi itu normal ya teman-teman, karena pada materi ini kita baru saja mengaktifkan routing supaya antar VM bisa saling berkomunikasi. Untuk konfigurasi internet dari host OS ke RTR Ubuntu kita bahas pada materi yang kedua. Lalu lanjut ke materi yang kedua, yaitu share internet connection. Nah, jadi pada materi ini kita akan melakukan sharing internet connection dari host OS ke RTR Ubuntu. Nantinya, setelah RTR Ubuntu berhasil terhubung ke internet, koneksi tersebut akan dibagikan ke server 1, server 2, dan klien Ubuntu. Karena kita masih menggunakan host only adapter, secara default koneksi hanya bisa digunakan untuk komunikasi antar host OS dan RTR Ubuntu. Sebelum bisa mengakses ke internet, sebenarnya kita bisa menggunakan host adapter. Tetapi tujuannya bukan hanya agar RTR Ubuntu bisa internet, melainkan juga bisa berkomunikasi dengan host. Oleh karena itu, kita tetap menggunakan host only adapter dan menambahkan konfigurasi sharing internet. Kita melakukan konfigurasi, pastikan host OS dan router Ubuntu sudah saling berkomunikasi melalui ping tadi. Setelah itu kita pergi ke control panel, lalu kita cek IP yang kita punya. Bisa dilihat ini IP-nya adalah 192.168.94.1. Sekarang kita masuk ke RTR Ubuntu. Lalu kita ping IP yang tadi yang ada pada internet. Nah, setelah saya mencoba mengeping beberapa kali, itu ternyata tidak ada respon sama sekali atau gagal. Jadi saya anggap ping ini itu masih belum berhasil, karena biasanya Windows Defender Firewall-nya itu masih aktif. Nah, di sini saya akan mencoba menonaktifkan dengan membuka setting. Kalian buka setting, open. Lalu kalian ke firewall. Kalian ketik firewall, lalu kalian pilih yang Windows Security. Lalu kalian pilih Firewall and Network Protection. Lalu di IP publik ini kan masih aktif, lalu kita nonaktifkan. Nah, setelah kalian nonaktifkan, di sini kalian mencoba ngeping lagi di RTR Ubuntu tadi. Setelah kalian menonaktifkan IP publik kalian langsung saja dipingkan lagi di RTR kalian. Lalu akan berhasil seperti ini. Nah, kita juga akan mencoba dari host OS ke RTR Ubuntu menggunakan command prompt. Sebelumnya kita ping ke command prompt. Kita cari command prompt. Ini kita open. Tetapi jika kalian masih ragu dengan IP kalian bisa ketikkan terlebih dahulu perintah IP A, lalu kalian enter. Bisa dipastikan di sini itu IP-nya itu 192.168.56.10/24. Lalu langsung saja kita ke command prompt. Nah, jika sudah muncul TTL seperti ini, itu artinya kalian sudah berhasil. Lalu berikutnya kalian membagikan koneksi internet dari host OS. Kalian bisa cari control panel. Klik network and internet. Kalian pilih yang paling pertama, change adapter setting, lalu kalian pilih wifi. Setelah itu kalian klik 2 kali,
Lalu kalian klik properties. Lalu kalian klik sharing. Setelah itu kalian klik allow other network. Lalu kalian setting. Lalu kalian pilih Ethernet 3. Lalu kalian klik OK. Lalu kalian yes. Lalu kalian close. Nah, setelah kalian membagikan itu biasanya IP-nya itu akan berubah. Kita bisa lihat detail. Nah, bisa dilihat di sini IP-nya itu berubah menjadi 192.168.137.1. Nah, karena IP berubah, maka konfigurasi IP pada RTR Ubuntu juga harus disesuaikan. Kita close saja, lalu kita ke RTR Ubuntu. Nah, lalu kalian masukkan perintah sudo spasi nano /etc /netplan /00 strip installer config .yaml dan enter. Lalu kalian masukkan password. Enter. Nah, di sini kita masuk ke bagian addresses. Nah, pada bagian 56 ini kita ganti menjadi 137. Nah, begitupun dengan bawahnya 137. Klik ctrlx, lalu kalian Y dan kalian enter. Lalu setelah itu kalian ketikkan lagi perintah sudo netplan apply, lalu kalian enter. Nah, setelah itu kalian ketikkan perintah IPA lalu kalian enter. Nah, bisa dilihat di sini pada npos 3 IP-nya itu sudah berubah menjadi 192.168.137. Lalu kita akan mencoba ping. Nah, setelah kalian ping, ini artinya sudah berhasil. Kalian klik saja ctrl+C. Lalu yang terakhir kita akan mengecek apakah RTR Ubuntu sudah bisa mengakses internet ataupun belum dengan perintah ping Google atau ping 8.8.8.8. Nah, di sini saya sudah mengepingnya ke Google yaitu 8.8.8.8 dan hasilnya itu mengeluarkan TTL yang artinya itu sudah berhasil. Nah, jika ping Google kalian sudah berhasil, itu artinya RTR Ubuntu kalian sudah mendapatkan koneksi internet. Tapi perlu diingat juga bahwa pengaturan sharing internet ini masih bersifat sementara. Jadi, jika wifi-nya terputus atau laptop kalian di restart atau koneksinya berubah, langkah sharing internet itu perlu dilakukan kembali. Sampai tahap ini RTR Ubuntu sudah bisa mengakses internet. Namun, pada server 1 dan server 2 dan klien Ubuntu masih belum bisa berinternet karena koneksi dari RTR Ubuntu ke VM lain itu belum dibagikan. Masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi NAT. Langsung saja kita lihat gambarnya. Nah, pada materi sebelumnya, RTR Ubuntu itu sudah mendapatkan akses internet melalui host OS. Namun, untuk server 1 dan server 2 dan klien Ubuntu itu masih belum bisa mengakses internet. Supaya semua VM yang ada di internal network juga bisa menggunakan internet, kita perlu menggunakan metode NAT. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, NAT itu berfungsi untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP publik sehingga seluruh VM dapat mengakses internet melalui RTR Ubuntu.
Pada konfigurasi ini, interface atau endpost 3 yang mengarah ke host OS itu menggunakan IP 192.168.137.10. Nah, di sini angka 56 itu dicoret karena sudah diganti ke 137. Nah, IP tersebut digunakan sebagai jalur ke internet. Sedangkan interface lain seperti 110.10.10.1 dan 172.16.1 saat itu merupakan jaringan internal yang nantinya akan diterjemahkan melalui NAT. Nah, langsung saja kita masuk ke RTR Ubuntu-nya. Di sini saya sudah login. Setelah itu kalian ketikkan perintah sudo spasi IP tables spasi min t nat min a besar dan post routing spasi min o kecil spasi enp 0 s3 min j kecil dan caps lock semua, mas pakai ki ya, kue rade. Setelah itu kalian enter. Nah, kalau kalian sudah berada di server 1, kalian ketikkan ping Google atau ping yang 88 tadi. Ping 8.8.8.8. Sudah berhasil kita ctrlc. Lalu kita lakukan pengepingan juga pada di server yang kedua. Clear terlebih dahulu. Lalu kalian tuliskan ping 8.8.8.8. Lalu kalian enter. Nah, di server kedua juga itu sudah berhasil ctrl+c. Nah, jika semua VM itu sudah berhasil melakukan ping 8.8.8.8, itu berarti konfigurasi NAT itu sudah berhasil dan seluruh VM pada internal network sudah bisa mengakses internet menggunakan IP address. Nah, di sini konfigurasi NAT tersebut masih bersifat sementara. Artinya, jika RTR Ubuntu ini di restart atau di reboot, itu konfigurasinya akan hilang. Dan kita harus membuat ulang supaya konfigurasinya tetap sama tersimpan setelah di restart. Kita akan menggunakan IP tables present. Sebelum menginstalnya, ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menyimpan konfigurasi NAT yang sudah dibuat, lalu mengatur resolver agar server tidak hanya bisa melakukan ping ke IP address, tetapi juga ke nama domain seperti google.com. Lalu di RTR Ubuntu kalian ketikkan perintah sudo spasi mkdir, jangan caps lock, sudo spasi mkdir spasi /etc /ip tables. Lalu kalian enter. Kalian masukkan password, enter. Lalu kalian ketikkan lagi perintah sudo spasi IP tables min save spasi save /etc /ip tables /rules v4.
lalu kalian enter. Nah, setelah kalian enter, itu yang muncul adalah min bash atau permission denied. Lalu kita masuk sebagai router dan kita enter ketika kita ketikkan perintah. Lalu kalian ketikkan perintah yang tadi, yang iptables min save, tapi tidak dengan kata sudo. Iptables lalu kalian enter. Nah, untuk memastikan konfigurasi net sudah tersimpan, kita ketikkan perintah cat spasi /etc /iptables /roles v4, lalu kalian enter. Nah, kalau konfigurasi iptables muncul seperti itu, berarti penyimpanan konfigurasi NAT itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengatur resolver agar server tidak bisa melakukan ping ke IP address, tetapi juga ke nama domain seperti google.com. Lalu kita masuk ke file resolver, kita ketikkan perintah sudo spasi nano lalu spasi /etc /resolve.conf, kalian enter. Nah, di sini kita akan menonaktifkan name servernya ya, yang ini dengan menambahkan tanda pagar di depannya. Setelah itu kita tambahkan DNS Google. Kalian tambahkan pagar di name server, lalu di bawah name server kalian tuliskan IP Google. Setelah itu kalian ctrl-x lalu y, lalu kalian enter. Lalu kalian lakukan yang sama kepada server 1 dan server 2. Nah, ini saya sudah menerapkan yang name server ke semua Ubuntu. Nah, perlu diketahui bahwa perubahan pada resolve.com itu masih bersifat sementara. Agar konfigurasi DNS tetap tersimpan setelah server di-restart, kita akan menambahkan name server pada konfigurasi netplan di bagian berikutnya, sekaligus menyelesaikan instalasi iptables persistent agar konfigurasi NAT menjadi permanen, supaya konfigurasi DNS tidak hilang. Setelah server di-restore, kita perlu menambahkan name server pada konfigurasi netplan. Nah, di sini saya akan masuk ke RTR Ubuntu dulu. Lalu kalian ketikkan perintah sudo spasi nano spasi /etc /netplan /00 strip installer strip config YAML. Nah, seperti itu perintahnya. Lalu kalian enter. Nah, di sini saya akan menambahkan konfigurasi name di server. Di bawahnya tulisan gateway 4.